datang kembali di MPL season kelima dan tentunya masih di grand finale dari El Clasico. Benar sekali, dan masih dipadu dengan Kornet Emase. Dan juga Ranger Emase. Tapi Bung Kornet, congratulations, kita menyentuh 1 juta viewers. Congratulations. Tapi untung like-nya belum 250.000 ya. Nah, pasti kita tuh latah banget loh. Iya, nggak bisa loh. Gak bisa loh, ya Allah. Luar biasa ya hari ini. Benar-benar dikejutkan dengan game yang kedua tadi. Hanya dalam satu momen, EVOS tiba-tiba bisa menyamakan kedudukan. Dan harusnya game ketiga ini benar-benar lebih seru lagi sih. Harusnya bisa lebih banyak lagi kejutan yang menanti di grand finale. El Clasico, benar sekali. Dan juga Bung Kornet bakal membacakan dulu apa mau terima kasih sama siapa sih? Gimana? Ya, by the way, terima kasih juga kepada para official sponsor kita. Ada Realme pastinya dengan HP smartphone yang benar-benar semua dari yang Realme yang biasa, yang Pro itu udah dilengkapin dengan prosesor yang pastinya enak buat main game. Anti framing club seperti Ranger Mas kalau ketemu cewek cantik. Kan cuma itu aja. Tapi itu Realme favorit, smartphone favoritnya anak muda tentunya Bung Kornet. Dan tentunya terima kasih banyak untuk partners in esports kita, yaitu Secret Lab dan juga Indomaret, karena mudah, hemat, dan gampang didapatkan dimanapun. Dan juga Secret Lab, bangku terenak di dunia dan benar-benar tidak bisa dipungkiri lagi. Tidur di sini pun enak. Tapi Indomaret tidak memberikan makanan kita di sini, di meja caster, tapi di meja host banyak banget. Indomaret tolong ya. Tapi susah juga sih. Iya juga sih. Kalau nggak kayak sambil makan. Dan Ya juga udah, deh, daripada kayak gitu, mending kita terima kasih juga yang sudah mengorganize MPL ini. Terima kasih banyak untuk Mineski Global dan tentunya powered by Muntun. Yes, benar banget. Dan juga kita menyapa untuk teman-teman yang ada di YouTube kita, ada di Facebook, dan pastinya di official live stream partner kita di Nimo TV dan Elsinta TV juga pastinya. Dan kenapa kamu tiba-tiba joget dinding pa dinding dinding pa dinding? Oh karena kita menyentuh 1 juta viewers, aku semangat banget ditambah lagi. Ini 1 juta viewers berarti kamu akan balikan dengan? Enggak juga, Bang. Enggak juga. Nah, macam-macam kamu ya? Iya, Bang. Aku samper kamu. Tapi jangan lupa terima kasih juga. Halo semua yang di Elsinta dan juga di KTV. Elsinta dan juga di KTV. Halo, Mak. Mak, Oji masuk TV, Mak, sama Kornet, Mak. Alhamdulillah, Mak. Alhamdulillah. Senang banget, Mak. Semoga tetangga-tetangga di rumah yang menyinyir di rumah tahu Oji masuk TV, Mak. Mak kamu nonton deh? Enggak. Terus kenapa kamu nyapa begitu? Setidaknya ada tahu setidaknya teman mak gue kan 70 tahun. Maknya teman mak gue tahu gitu. Pi, anak lo masuk TV gitu. Pi itu apa, Pi? Upi nama mak gue. Oh. Oke, terima kasih banyak informasinya yang sangat amat detail dan jelas. Oh iya, betul juga. Jadi adalah siaran langsung dari GH atau Gaming House-nya EVOS ya. Yang mereka semua sudah mulai duduk, udah mulai prepare juga untuk game yang ketiga. Apakah benar-benar full ya seriesnya menjadi total 5 game? Aku atau request justru itu. malah Yes. 3-1? Aku maunya 5 game, 32 berarti maunya 5 game, tapi kali ini Araki Hoshi lagi-lagi lihat respectful. Wow, link dari seorang Iwani tidak dikasih sama sekali. Ini kayaknya ya, kalau tidak salah berarti benar, ini bisa EVOS Legend dan juga Arceus bandlistnya akan sama, bisa jadi. Jadi bisa. Udah kan ya, ini pertama nih. Dia udah Kari, Cloud. Terus Kari, ntar Cloud juga. Iya. Terus yang terakhir Selena. Iya. Habis itu amanin ini juga. Apa namanya? Aduh, lupa ya. Aduh apa? Terus Selena di band. Nih Cloud nih. Soalnya mereka mau strategi lain, dilepas Cloudnya. Daripada strategi lain sih. Dia lepas Kufra ya. Ambil Digi. Gila. Ini kalau misalkan Cloudnya di band, first pick-nya kalau misalkan sama kayak game 1, Uranus lagi pasti diamanin. Tapi kalau misalnya aku sih kayaknya dari Arceus nggak pakai Uranus. Tapi oke, ini bakal ada discuss juga sih harusnya dari coach. Apakah akan ada yang berbeda ketika Cloudnya dipaksakan untuk dikasih aja? First pick pasti kalau Cloudnya dilepas. Iya, kita lihat ya. Dan benar, oke. Ini berbeda, cukup menarik di game yang ketiga. Ternyata untuk band selanjutnya adalah Grok dan mungkin ini akan menjadi pemikiran lebih untuk RRQ. Oke, mereka akan dikasih ternyata Cloudnya. Dan Grangernya mungkin terlepas, beda untuk marksman-nya. Dan Uranusnya harusnya ini buat EVOS. Bener kan? Ntar Uranus sama satu lagi dia butuh Valir.
dia butuh Valir atau Valir kalau enggak Jauhead, Kufra, Kufra. Hai Los. Kufra ternyata. Ya, dia kan hero buat Bajan. Nah, RRQ bakal main Valir. support Digi nggak? Atau malah justru pakai Valir? Valir Dari Finn. Chow. Kalau enggak Kagura Chow. Kalau nggak Aurora. Aurora bisa. Aurora bisa, tapi kayaknya Aurora nggak jadi priority dulu deh. Iya, benar. Bisa, karena Lemon itu adjustable. Adjustable. Nah, Carmilla. Adjustable. Carmilla Kagura nih. Carmilla. Kalau Kagura nggak ya? Carmilla Kagura, Carmilla Atlas, Kagura Carmilla. Kalau Atlas nggak di ban mungkin akan diambil sih. Enggak sih. Berarti nggak di-ban? Nggak usah di-ban. Serius? Atlasnya nggak usah. Oke, berarti yang di ban lebih ke arah Sicilian lagi. Aurora Aurora sama Sicilian bisa jadi kalau itu. bisa jadi. Oke. Karena bisa dibilang Aurora, Atlas masih bisa digocek. Shock slam-nya. Atlas masih bisa ada Purify. Tapi lihat, ternyata EVOS memilih untuk Yes. dia memilih Natalia sebagai salah satu hero support ROM dan juga bisa menjadi damage dealer juga tambahan untuk tim EVOS. Dan pastinya ini silence-nya sangat amat mengganggu. Dia punya silence totalnya ada 3 dari mulai dia pasifnya untuk berhenti dulu di arah rebutan. Kemudian Assassin ultimate-nya dipegang atau dipencet ya, diklik. Dan 5 detik berikutnya untuk ultimate berikutnya. Jadi 3 total silence yang bisa dikombokan juga pastinya sama execute. Gimana menurut Ranger Mas? Oke, benar. Tapi untuk kali ini bisa dibilang menurut aku pribadi Bruno adalah salah satu pilihan yang tepat. Tapi di balik itu semua ingat masih ada Granger. Masih ada Granger EVOS Legends harusnya ngamanin. Wan pernah nggak sih kayak Aurora. main Granger? Aku jarang lihat Wan pakai Granger. Oke, kita lihat Wan jarang juga menggunakan Bruno, Wan jarang menggunakan Wan. Tapi mereka dia pakai di turnamen, tandanya mereka confident dong, percaya diri. Tapi untuk kali ini, EVOS Legends harusnya ngamanin Aurora sih setidaknya. Nggak menutup kemungkinan LJ menggunakan menggunakan Carmilla. Kali ini Hylos yang diamanin, nggak ngamanin Aurora karena Hylos punya Ring of Order yang bisa ngebuka seorang Natalia. Lebih ke arah situ. Oke, dan juga Bruno-nya sudah di-ban. Berarti Marksman bisa di-pick di terakhir harusnya dari EVOS Legend. Dia bisa ngamanin. Oke, ternyata malah duluan. Justru Oke, Granger duluan Kayak diambil. gini pokoknya. Terakhirnya apa nih kira-kira? Berarti tandanya EVOS nggak mau diketahuin support terakhirnya. Oke. Dia berarti nggak mau. Ada support kejutan nih Iya, menurut dia kamu. lebih pilih kayak, oke gue amanin Granger karena lu udah tahu gue pasti pakai Granger. Oh gitu? Yes. Gila lu. Gila. Lu paham benar walai. Banar lah, Banar. Banar, Yang walai. kemarin ada komunitas dari Kalimantan, thank you Kalimantan banget ya, sama dia luar Kalimantan. biasa ya. Dan juga Terisla. Oke, Terisla ini bisa di-pick kenapa? Karena dia pertama tanky. Ya, lihat Rafaela yang diambil sekarang. Yes. Tapi ini membuka kesempatan juga untuk EVOS kalau mereka mau pakai Digi kalau ya. Atau justru malah damage tambahannya Digi. Udah. Aurora kah? Digi. Atau Penalty Nana? zone, bye-bye. Penalty zone, bye-bye. Masuk. Digi, menurut aku. Ambillah Diginya. Janganlah Baca. terlalu, apa ya. Tapi karena di sini komposisinya RRQ bagus banget. Tapi butuh magic damage tambahan Oke, menurutku. magic tambah Yang oke. nge-burst banget, yang Oh, benar-benar butuh Valir. banget. Ya, pokoknya butuh support magic dan oke, Parsia menjadi pilihan tampaknya. Yang benar-benar besar juga gitu loh. Karena menurutku mereka juga punya crowd control yang cukup baik gitu loh. Crowd control mereka punya Kufra dan juga mereka punya Natalia of course untuk silence-nya dan tahan badannya lebih ke arah Uranusnya. Dan mereka butuh satu damage dealer tambahan magic yang bisa menjaga jarak dan oke, ini cocok menurutku dengan mereka nge-pick Parsia. Tapi jangan salah, ini Terislanya juga hati-hati, dia bisa loncat ke belakang dimanapun berada seorang Wan dan juga seorang Parsa ini bisa diambil sama Terisla. Walaupun ketika di arah late game nanti Terislanya seorang Lemon itu bakal sakit banget dan juga mobilitasnya agak sedikit pelat, tapi sangat impactful di saat team fight. Yes, oke. Ini ke-10 hero yang sudah dipick dari kedua tim dan seperti yang kita lihat juga tampaknya mereka sudah bersiap-siap, sudah menunjukkan ke CCTV-nya. Oh iya, kemudian ada yang mau aku kasih tahu. Boleh banget dong, Maaf ya, Ranger. maaf, Golden. aku takut lupa. Boleh. Jadi gini, buat kalian semua yang di rumah, El Clasico Grand Finale ini sudah mengirimkan wasit-wasit ke sana. Ya, jadi ada semuanya referee-nya. dipantau. Iya, dipantau langsung oleh wasit-wasit official dari MBL dan tidak mungkin ada kecurangan sama sekali dari kedua belah tim. Tapi sebelum itu, kita langsung masuk ke dalam Grand Finale El Clasico. Yes, berhasil dan masih dipandu oleh Cornet Emase
Tapi LJ, sudah diharas hanya menggunakan satu Rhapsody dan juga satu Silence yang berasal dari Natalie. Oke, sedangkan itu seorang Parsanya berada di offlane. Ini agak sedikit unik ya pergerakan dari seorang Luminaire. Dan R7 gak jadi recall. Lebih ke arah untuk melakukan clearing minion di arah bottom lane. Karena takut untuk terjadinya harassment dari para pemain dari tim. Bagus banget. Evos. Dia pakai Retribution-nya. Sebenarnya ini bisa dirusuh kalau misalkan mereka mau karena tidak ada Retribution. Tapi kayaknya dari kedua tim lebih milih untuk tahan temponya, jangan terlalu terburu-buru, tahan emosi, mencoba untuk saling bermain aman karena ini game yang menentukan juga untuk mental mereka di game berikutnya. Benar banget. Ingat Kornet, lihat kali ini LJ sedikit offside. Masih ada Pin yang membantu tapi Rek memotong di arah sana. Luminaire juga sudah mulai datang. Masih ada flame shoot. LJ nggak bisa kemana-mana. Bakal coba ditumbangin. One last didapatkan oleh seorang One. Tapi ternyata di sana dua orang tumbang dari tim Arar Kyoshi. Yes, benar banget. Ini yang tadi aku bilang ketika bermain rusuh. Tapi tidak, menurut aku posisinya tidak terlalu bagus. Bahkan tidak ada damage yang besar dari sini. Oke, mungkin akan di silence ini. Mungkin akan diambil juga. Tapi lihat, agak sedikit offside dari serang Rexinya. Masih bisa untuk diberikan. Ada flame shot juga R7. Tidak mengenai Rexinya, tapi Luminaire yang menjadi incaran. Dan diberikan poin killnya terhadap seorang Cloud. Baik, benar banget. Ini Luminaire, dia juga tidak peduli. Setidaknya Rexy bakal pulang, tidak tumbang. Karena kalau Rexy yang tumbang, bakal menjadi berat. Dan ada sedikit fun fact di mana James dapat menjadi orang pertama di MPL Indonesia yang meraih juara sebagai coach setelah pernah menjadi pemain di tim yang sama. Benar banget Bajan. Low HP. Tapi masih bisa diusir oleh One. Dengan menggunakan Death Sonatanya ada Rek juga. Yang kali ini Reknya tidak memakai Execute. Cukup menarik ketika hampir setiap game yang dimainkan oleh Rek. Uranus dia selalu pakai Execute. Bahkan dia pakai Jauh aja Execute. Tapi kali ini dia pakai Purify. Low HP dari LJ-nya. Masih bisa untuk di stun. Masih terkena silence juga. Dari seorang Sinnya. Maju dia. Masih ada smoke bomb santai aja. Smoke bomb. Dan lihat dia tunggu di dalam smoke bomb. Sedangkan itu Lemon harus mundur. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Sin memberikan damage. Bakal coba flashing. Dua sekarang Luminaire masih jadi Perry. Tapi lihat Sin hampir terpikok. Masih ada mirror image. Bagus banget permainan dari seorang. Dan Federal Strike tidak berhasil mendapatkan apapun. Lihat Reknya dapatkan. My God. Benar sekali mendapatkan Sinnya. Cloud-nya yang menjadi incaran dari seorang Natalia. Dan berhasil disebangkan daerah mid lane. Baik banget bergerakan dari seorang Rexy. Yes, benar-benar Natalia ini menghilang lama. Dan tapi di sana Bajan bakal memberikan damage cairan. Berhasil mendapatkan Lemon. One langsung didapatkan oleh seorang One. Kali ini One cukup perkasa seperti kata Bung Kornet. Apakah One pernah pakai Granger? Tapi dan yes didapatkan oleh seorang Sinnya. Sekarang dia masih mencoba untuk bertahan dari LJ-nya. Rek yang lebih memilih untuk mengamankan seorang. Lihat R7-nya mengincar karena Luminaire. Tapi One dan juga Luminaire masih bisa survive. sedangkan itu Rexy bakal coba untuk dapetin seorang Pin. Gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang. Langsung digaruk aja. Tapi Rex berhasil mendapatkan double kill. Walaupun mereka mendapatkan turtle, tapi ini menjadi sedikit kerugian juga untuk tim Araraga karena LJ-nya dan Finne malah harus tumbang lagi dan lagi. Sedangkan R7 masih baru level 6 didapetin. Siapa yang dapetin di ordernya Rexy si emang the real thief ya. Ini Rexy si pencuri diajarin sama Rek. Yes, bener banget. Jadi setidaknya ada dua pencuri tapi Rexy terlalu offset kali ini karena masih ada Retribution. Sedangkan itemnya Item dimiliki. pertamanya cukup menarik. Oke, Blade Armor dari Uranusnya. Yes. Uranusnya bikin Blade Armor karena dia tahu damage dari Cloud-nya. Sakit Mungkin banget. sakit banget. Sakit banget. Sedangkan itu dari One sendiri dia belum punya apa-apa menuju ke Blade of Despair. Sedangkan dari Sin juga tidak terlalu berbeda jauh. Walaupun hanya 1000 saja masih bisa dikejar kalau misalnya farmingnya well. Tapi Blazing Duet ke arah seorang One. Sin kali ini harus mundur. Terlalu sakit damage dari seorang One. Dan juga di sana hati-hati. Ada stun dari Luminaire. Dan Sin tidak pakai Purify. Itu harus diperhatikan baik-baik. Yes, benar banget. Dan di arah top lane-nya juga pelan-pelan dia dapetin juga untuk skill Lizard-nya. Dan lihat Federal Strike-nya. Dan bahkan burst damage-nya dari seorang Luminaire. Walai, sakit banget. Dan langsung menumbangkan di arah bottom lane. Batrek di arah tengah juga mencoba untuk di-push pelan-pelan. Ada Bajan, bouncing ball. Tapi tidak ada damage dealer tambahan. Dan mereka tampaknya memberikan space lebih untuk One yang mendapatkan satu turret pertama di arah bottom lane. Sedangkan itu lihat di arah top lane. Finn bakal coba dikejar bersama dengan seorang Rek. Tapi
Sin udah di sana. Rexy juga bakal membantu dengan cukup cepat. Rotasi Rexy ini sih yang ngerubah segalanya. Bener-bener membuat permainan dari tim Yoshi. Lihat deh. Bungkor dalam Siren Rage. Sin masih bisa survive. Federal Ice Strike tidak berhasil mendapatkan seorang seal. Federal. Bener banget, Federal Strike ya, bukan Federal Strike. It's okay, nggak apa-apa. Tadi Sudah tampaknya bisa. Tyrant Revenge ya, Bajat Connect, tapi Federal Strike-nya belum ada. Dan bahkan sini juga masih belum mendapatkan satu orang. Tapi lagi-lagi Rexy si pencuri dengan menggunakan satu execute-nya. Dan bahkan di silence lagi, Rexy mau kemana? Dan dia harus tumbang. Sini juga menggocek dengan menggunakan Battle Mirror Image-nya. Sin yang benar-benar bermain cukup baik. Menggocek dan bahkan R7-nya di arah tengah. Mendapatkan satu orang tambahan. 3 player dari EVOS Legend harus tumbang. Iya, sebenarnya ini rugi banget karena tadi terlalu nafsu birahi terhadap seorang Sin dan juga LJ malah kehilangan Luminaire. 3 player dan Luminaire. Gak bisa kemana-mana. Udah terbang sama Ferry tapi tetap burung dari Luminaire harus di pick off. This is disaster untuk tim EVOS Legend kalau misalkan mereka mengulangi kesalahannya sedikit demi sedikit karena Cloud-nya lama-kelamaan dia Bakal dapetin fat. point kill dan bakal fat, bakal gendut seperti Cornet. Bener banget, tapi kali ini R7 yang bagus banget. Lihat, dia tadi di mid dapetin one, dia nggak peduli, dia bakal komit dengan flickernya. Sin bakal coba pelan-pelan untuk balikin. Sneaky, lihat di silence lagi untuk silence keduanya. Tapi lihat masih bisa untuk bertahan juga dari sini. Mencoba untuk retribution juga didapatkan Nggak ada cover. Turtle, tapi Rexy Rexy-nya nggak ada cover. terlalu percaya diri. Feather Air Strike-nya hanya membungkam damage-nya sedikit saja karena dia Sin-nya punya absorb tambahan dari buff Turtle. Enggak, kalau menurut aku pribadi tadi aturan Rexy udah bagus banget posisinya. Tapi sabar, tunggu sampai sedikit banget turtle-nya dia colong dibandingkan dia harus pick off seorang Sin. Kenapa? Atau menunggu Luminaire datang. Iya, karena ketika dia nunggu Lord turtle-nya, setidaknya dia bisa ada OTW dari tim EVOS untuk cover. Tapi Bajan kali ini benar-benar tekanan yang cukup besar. Tyrant Rage connect kedua Belum orang. ada follow up Kombonya langsung jalan. ada. Sin-nya lihat satu Feather Strike lagi dan malah dia yang harus tumbang. Tidak cukup ke Sin kali ini. One-nya juga sekarang tapi masih bisa untuk mendapatkan satu lagi dengan menggunakan execute-nya dari seorang Rexy si pencuri. Baik sekali, dia langsung membantu membackup dan mendapatkan point kill secure-nya ke arah seorang Finn. Sedangkan itu Wan bakal coba untuk melakukan clear minnya di arah top lane. Lemon kali ini pergerakannya belum bisa dibilang tidak terlalu terlihat efektif walaupun dia menjadi peran yang cukup penting karena penalty zone belum keluar di saat yang tepat ya Bu Koret ya. Ya sebenarnya banget ini pemilihan itemnya cukup menarik juga dari Natalianya. Dia bikin Athena Shield-nya terlebih dahulu karena dia butuh absorb tambahan juga. Absorb damage tambahan dan tidak membuat satu item damage ya. Dia tidak langsung bikin heptasis karena biasanya Natalia tuh bikin heptasis terlebih dahulu. Meanwhile di arah sini team fight terjadi masih bisa R7. untuk menghilangkan R7. The Way of Dragon dan tampaknya ini free kill langsung didapatkan oleh R7. Dan ini bakal menjadi team fight karena lihat Lemon dan juga LJ sudah berdekatan. Sin juga stand by on position. Tapi dari para pemain tim RRQ mereka bakal backup dulu. Lihat 2 buff yang dimiliki oleh tim RRQ sudah akan muncul kembali. Tapi Lemon bakal coba di pop up. Ini salah satu kelemahan dari seorang Terisla walaupun tebal tapi dia kalah sama Burst Damage. Lemon harus meledak di arah bottom lane tapi Sin bakal keluarin Blazing Duet dan LJ, lagi ke arah Wan. terkesan, Langsung Wan-nya dan Wan yang masih ada Purify. Purify. Gak bisa kabur. kemana-mana. Gak boleh pulang, maunya digoyang tapi di arah top lane. Lihat R7 berhasil mendapatkan turret kedua. Ya, Turtle sudah mulai muncul juga. Dari tim RRQ tampaknya ingin mendapatkan Turtle-nya karena mereka juga punya retribution di sana. Dan tampaknya ini akan Turtle lagi dan lagi. Untuk Turtle akhirnya didapatkan oleh tim RRQ. Reknya sekarang, tapi lihat kombonya jalan. Dan bahkan terkena stun. Dan kena silence. Dan bahkan Federal Strike-nya juga cukup baik. Finn-nya juga sekarang, tapi R7 yang mendapatkan satu juga. Finn masih mencoba untuk bertahan. Ada Tyrant Revenge, tapi mega kill didapatkan oleh REKT. Sedangkan itu Gustian. solo di arah top lane Luminaire harus tumbang kali ini dan R7 berhasil mendapatkan red buff dari seorang Wan. Tapi Bajan melihat pergerakan R7 harus segera mundur R7 dan juga di sana masih ada buff dari seorang Sin. Apakah bakal coba diambil atau tidak? Sepertinya tidak. Terlalu jauh. Ini benar-benar harus sangat amat berhati-hati dari seorang Sin ya. Karena dia tidak memakai spell Purify atau mungkin Aegis atau mungkin Flicker. Dia pakai Retribution. Sekalinya kena silence dalam momen yang tepat juga ada Feather Ice Strike di sana. Bener banget. Kita Plus akan minus. menjadi iya bener banget. Walaupun farmingnya cepat, Turtle diamanin terus. Lord juga mungkin bisa untuk di-steal sama dia. Tapi ketika team fight di arah mid game late game, bener-bener harus hati-hati banget dari scene-nya. Yes, bener banget. Tapi Rexy kali ini bener-bener bagus banget rotasinya. Lihat, dia benar-benar coba untuk dapetin satu persatu, ngasih tahu posisi seorang Rexy di arah bottom nih. Lihat nih, dia bakal munculin tanda serunya nih sebentar lagi nih. Kenapa? Karena Sin
langsung informasi di bawah Nata, sedangkan itu para pemain dari tim EVOS berhasil mendapatkan satu pin dengan Bombol. Tyrant Revenge Activate, bakal Oh, tumbang dia masih balik ada lagi, flickernya. lihat Ranger emas, bagus banget dia balik lagi dan bakal langsung ada web dragon juga. Bahkan 2 orang dari tim EVOS harus tumbang, oh my god. Dia mau komit juga ke arah burung luminernya. Oh, nyaris saja saya melakukan kesalahan, nyaris banget, dan langsung di backup oleh seorang LJ Wakanda University. Dan dia langsung mengamankan point kill-nya terhadap seorang Luminaire. Benar banget, ini keuntungannya cukup Salah. besar. Kenapa 3 orang terpick off, tapi Bapak Lord yang terhormat sebentar lagi bakal hadir, Bung Oren. Ya, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Ya, sedangkan itu para pemain dari tim Tanda. Hierarchy di arah top lane. One by one situation Rex Bentar ya. versus seorang R7. LJ melakukan cutting minion, tapi kali ini lihat Lemon. Walaupun kita lihat penalty zone-nya belum terlalu efektif, tapi di sini Lemon sangatlah berperan penting. Lihat dia nggak bisa di pick off sama sekali sama Natalia. Benar-benar, dia udah tebel banget. Dan tinggal gimana caranya, kalau misalkan tim fight-nya, itu scene-nya kalau bisa dicuri dulu sama EVOS, itu akan menjadi lebih mudah. Karena dia tidak punya defense tambahan. Ada R7 juga, mungkin akan duet of Dragon ke arah seorang Oke, ya, Masih masuk aja. ada Purify. Dan bahkan terkena lihat DPS-nya akan burst banget. Oh my god, walai. Dan bahkan langsung sini sekarang, balik lagi. Menggunakan battle mirror image-nya, tapi masih bisa cover ke arah belakang. Dan bahkan Rek yang mengejar ke seorang LJ-nya dari Wakanda juga harus tumbang. Digunakan Oh my god, Tyrant lihat. juga double Budget kill. save the day, budget save the day. Tyrant Revenge dan Tyrant Rest tidak berhasil membuat R7 melakukan duel of Dragon ke arah seorang Wan. Dan Bajan lagi-lagi menyelamatkan timnya kali ini. Karena kalau misalnya Wan terpick off, setidaknya dari tim Hierarchy bisa tim fight. Dia punya Sin, dia punya Lemon. Bajan yang bukan Banjarmasin benar-benar bermain sangat amat baik, luar biasa menggunakan Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage-nya. Gila, dengan kekuatan sakit hati benar-benar membuat Bajan menjadi lebih kuat dan permainannya cukup baik. Tapi lihat di belakang Lordnya, sana Lordnya, Rexy Lordnya. membuat seorang Sin membuka blazing duetnya. Trigger digangguin. yang cukup baik. Yes. Tapi Sin masih punya Ada retribution. but no. Oh, lihat tipisnya. Oh, lihat sekarat banget Lordnya. Siapa yang akan mendapatkan? Ada Finn juga mencoba untuk mendapatkan. Finn lagi-lagi mendapatkan Lordnya untuk tim Hierarchy. Oh my god, seorang Rafaela. Damage-nya dari mana, bro? Di mana damage-nya? Dan dia mendapatkan Lordnya. Dan kita lihat itu damage-nya mungkin dari Starling, bintang keliling, dan langsung di sana Bajan mengarah ke seorang Sin. Wah. Sin masih bisa Wah. survive. Belum Wah. ada melawan damage. Ini kedua belah tim memberikan permainan yang luar biasa. El Clasico Grand Finale. Benar-benar memberikan permainan yang sangat amat berkelas. Dan ini terbuka bebas juga untuk tim Hierarchy. Apakah mereka bisa mendapatkan gamenya? Mencoba untuk Tapi berantem bertahan. berapa? Satu ada Ini juga penalti zone tidak di bisa sana. dikeluarkan. Mencoba untuk maju lagi Reknya masih sedang tebal. Immortality pecah. Dan masih ada Desonata didapatkan 1 poin kill tambahan. Tapi ini bisa tarik jarak bawah juga harus hilang. Masih ada Purify. R7 dia komit. Dia ada lagi. Tapi masih ada Rexy. Sedangkan itu di arah bottom lane. Lihat Papa Lord yang terhormat. Bakal coba dikejar Rex. LJ nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Tapi Rex takut ada Sin di sana. Rex mau kemana? Sin di sini benar-benar perkasa. Damage-nya terlalu sakit. Di arah top lane. Super Minion juga mulai jalan menuju ke arah inhibitor turret. Yes, benar banget, masih bisa ditahan. Tampaknya masih ada Luminaire juga. Dan bahkan di top lane yang masih ada serang Granger. Ini benar-benar harus sangat amat berhati-hati. Bahkan ya, hanya dari Finn aja, Rafaela aja, satu kesalahan kecil banget itu bisa bikin 2 inhibitor turret ya dari EVOS Legend lenyap begitu aja hanya karena bantuan dari Lord dan juga Super Minion. Lihat di sini udah 11.000 duit dari seorang Sin. Ini Rexy nggak bisa semena-mena. Rexy bakal bisa di pick off kalau misalnya dia terlalu offset lagi. Dan Wan juga udah 12.000 sama-sama punya Queen Swing. Tapi dari sisi seorang Sin, dia mobilitasnya lebih tinggi dibandingkan seorang Granger. Yes, dan Natalianya next itemnya dia mungkin akan langsung bikin BOD. Blade of Despair, tidak membuat kritikal. Dan tampaknya benar-benar ini semakin deg-degan pastinya dari tim EVOS karena mereka kehilangan 2 ini berarti di arah tengah dan juga di arah bawah. Mereka harus men-setup dengan sangat amat hati-hati. Lemonnya lihat. Dia benar-benar tahu dia lagi diawasin nih sama Natalianya. Dan tampaknya dari Rek dan juga dari teman-teman EVOS masih mencoba untuk regroup. Hanya Natalianya sebagai, bisa dibilang dia yang scouternya ya. Dia mencoba untuk open vision semua map yang ada. Benar-benar di arah atas, bawah, tengah. Dan lihat DMC dari Lumina juga sudah semakin sakit. Dengan bantuan dari Lightning Turn kan? Ya sebenarnya banget. Tapi kali ini Luminaire
Karena memang bisa dibilang dia masih butuh Holy Crystal untuk berdamage atau nggak Glowing Wand minimal Benar, ya. Karena dia pakai Impurage. Dan tapi kali ini para pemain dari tim EVOS mereka benar-benar regroup. Yang terpisah hanya seorang Natalia dan Lemon. Pinternya dia pakai Terisla ini membuat Lemon tidak bisa di-pick off sama sekali oleh seorang Natalia. Benar-benar dibuat setebal mungkin. Dan Garuk putus, damage-nya Pak. yes. Sakarnya putus, Pak. Oh, Bajan. Terkena banyak banget damage dari LJ-nya. Lihat lagi-lagi dia ngebait aja. Dan Rek-nya juga ada ratus. Lihat Lemon sama Rek ini kelarnya sampai maghrib besok. Penalty zone dikeluarkan. Tapi belum dilakukan apapun. Tidak ada yang komit untuk menendang dia. Dan bahkan lihat damage-nya dari seorang Luminaire yang cukup sakit. Masih ada LJ juga. Dan bahkan Bajannya low HP. Mau dipaksakan nggak? Enggak harusnya. Lebih milih pulang. Ini benar-benar agak berbahaya kalau misalkan mereka team fight dalam keadaan darahnya sekarat. Iya, di dalam keadaan bonyok, Bajan, walaupun hatinya kuat sekalipun, tapi bakal Yes, bisa di-pick yes, off dengan gampang benar, oleh benar. seorang Sid. Tapi Natalia, ini lagi-lagi yang harusnya dilakukan oleh Natalia ketika timnya menggunakan Natalia ketika kalah adalah cutting minion. Itu Yes. mau nggak mau. Tapi tergantung, dengan pola permainan seperti ini, dia nggak bisa cutting minion. Dia kebuka sedikit, ada Chow. Tapi Chow-nya satu kali tendang bisa tumbangin Natalia. Tapi di sisi lain, R7 langsung ngeluarin The Way of Dragon. Adanya informasi sudah diberikan, tidak ada The Way of Dragon dari seorang R7. Ini bakal detik bisa lagi, Ranger ngebuka Mas. permainan dan Sin berhasil 5, mendapatkan 4, seorang Rexy di sana. 3, Tapi lihat 2, langsung 1. Sin ngebuka, berhasil mendapatkan Oh, Rexy, dan Rexy. bakal bisa di pick up kali ini langsung masih berhasil didapatkan. Lot terbuka dan ini menjadi Tidak bisa. disaster untuk para pemain dari tim Purify. EVOS. Masih belum terkena stun juga. Dan bahkan lihat satu orang lagi mungkin akan tercuri dari Rek-nya. Dikeroyok 1, 2, 3 orang. Masih ada Purify juga. Rek-nya mencoba untuk bertahan. Masih cukup tebal juga. Dikejar sama Sin. Mau kemana kamu? Maunya digoyang tapi masih bisa untuk survive. Dan bahkan Finn-nya juga mencoba untuk flicker karena depan Finn-nya berbahaya. Dianya harus tumbang. Immortality-nya pecah. Sekarang dia Rek-nya juga malah terpancing lagi. Sama kecantikan dari Rafaela. Dan dianya yang harus tumbang sekarang. Lihat minion di arah bottom lane bakal coba masuk ke arah base. Apakah minion gone strong kali ini? Masih mencoba untuk sabar lagi, di reset lagi dan menunggu untuk maksimum atributnya dari seorang Lord di menit 18. Dan tampaknya ini Lordnya terbebas juga, benar-benar terbuka bebas untuk tim RRQ. Tinggal gimana caranya, Lihat siapa ditahan di sana Bung benar Kornet. banget. Masih mencoba untuk dicicil-cicil aja, dibantu oleh seorang Finn. Ada seorang Rexy, ada R7 juga mencari posisi dari Natalianya yang mungkin akan mencuri di sini. Sneaky, satu ban tersisa. Ada 4 orang di sana, ada Retribution juga ternyata. Bajan seorang diri, Bajan gak punya flicker. Tapi kali ini Wan udah punya Win of Nature. Sedangkan para pemain dari tim Kiyoshi berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Di mana ini adalah Bapak tertua. Mau komit di silence untuk silence yang kedua. Dan mungkin akan silence yang ketiga. Dan super kill didapatkan oleh seorang Rexy. Super. Itu adalah animasi yang keren banget yang kita belum punya tentunya karena kita nggak punya diamond ya. Iya, terima kasih tentunya banyak. ditunggu diamondnya Kolius, terima kasih banyak. Sedangkan itu Rex berada di arah top lane bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari R7. Lihat di sini udah full item dari seorang Bajan, terkena damage cukup besar walaupun dia udah punya Demon Advent dan juga Queen Ring, tapi benar-benar bisa di pick up Bajan. Kalau di pick up bakal menjadi kerugian yang besar. Bahaya banget bouncing ball. Tapi lihat damage-nya, oh my god, satu hit lagi sini. Masih depan, ada Rexy si pencuri darah belakang. Dan lihat diamankan Cloud-nya tumbang. Tidak ada damage lagi, Rexy-nya bola lari. Berat banget, tapi tampaknya EVOS Legend hanya menumbangkan satu Cloud-nya. Dan mereka masih bisa menahan. Ini mungkin akan menjadi game 60 menit untuk hari ini. Nggak masalah, tapi Nggak masalah. ini adalah Grand Finale El Clasico di MPL Season 5. Rexy lagi dan lagi mencoba untuk memberikan informasi untuk tim EVOS Legend. Dan tampaknya sudah ada potion juga dan ada spam sticker. Jangan lupa spam sticker tampaknya dari kedua tim. Benar-benar mencoba untuk bermain cukup rapi Wan-nya. Mencoba untuk mengharap LJ, tapi lihat R7 tiba-tiba dari belakang flicker. Dan mungkin akan mendapatkan 2 juga. Double kill dari R7 sih. Tukang silat dan langsung diinjek lagi Karate Kid. Dan bahkan R7 mungkin akan mendapatkan triple kill ya Bajan. Masih mencoba untuk kabur juga. Gak bisa kemana-mana. Rek-nya juga lihat di stun lagi R7. Dan tentunya kali ini Damage-nya. Bajan bakal down dan Sin hidup. Ini bakal
jadi one streak push. Percaya, kita lihat di sini. Rexy bakal coba ngeco, tapi waktunya nggak mungkin lama, sekitar 3:55 detik lagi. Ya bener banget ya, dikacangin Rexinya, ditinggalin Mereka bakal aja. komit ke arah base. Lihat sini langsung beli malah Victor. Reknya bocor di situ. Nggak bisa kemana-mana. Mau kemana kamu nak? Kamu boleh Blessing Good, pulang. bahaya Sin mulai diincerkan, tidak ternyata lebih mengarah ke arah minionnya, dan penalti zona tidak kena. Reknya juga mencoba untuk membersihkan minionnya, komit banget, mereka tidak mau sampai kanannya masuk. Draft Reknya juga merasa orang Reknya dan langsung tumbang, dan Luminer kanannya masih sudah hidup. mulai masuk, mencoba untuk dibersihkan sama Wan-nya, masih bisa. Rexinya juga satu hit lagi, masih bisa untuk bertahan. Ada Luminer, ada Wan juga, Wan-nya masuk lagi ke arah depan, tapi Dead Sonatanya juga terus menyakitkan, tapi Sin-nya tiba-tiba datang dari belakang, dan mereka fokus untuk menyelesaikan Lihat arah Riki pertandingan ini. mendapatkan wipeout. Kali ini tapi minionnya habis. Baja tersisa seorang diri. Apakah Baja menjadi pahlawan? Tepat Diamond saja Rage jatuh. nggak bisa. Tapi di sini tidak bisa.